kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali. Dan kiranya sebentar kami akan menyambut firman-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat dan juga pengertian, agar setiap firman Tuhan yang akan diperdengarkan, kami mengerti dan kami berani untuk melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema yaitu bersukacita yang benar. Khususnya bersukacita dalam situasi apapun, kondisi apapun, juga termasuk tentunya dalam ibadah hingga kita melayani Tuhan. Tidak dipungkiri ketika kita sedang tidak bersukacita, sehingga akhirnya membuat perasaan kita itu, mood kita itu hilang. Dan tentunya ketika sukacita itu hilang, yang dimenangkan adalah tentu yaitu iblis ataupun si jahat. Sebab apalagi ketika kita sedang dalam ibadah, ketika sukacita itu hilang, sehingga kita tidak bisa lagi untuk berfokus mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga dalam melayani Tuhan tentunya. Sebab bila mana dalam melayani sukacita itu telah hilang, sehingga akan membuat pelayanan kita itu hanya sebatas rutinitas dan akhirnya tidak maksimal tentunya. Sehingga kita harus menyadari bahwa sukacita itu adalah bagian hidup dari orang percaya. Terlebih di mana ketika kita beribadah, kita harus menjaga hidup kita supaya berkualitas, punya hati yang tenang, dan juga mempersiapkan diri. Sebab dalam ibadah, kita bukan hanya menjalankan satu liturgi semata, tapi kita menerima yang namanya makanan rohani. Oleh karena itu, biarlah hari ini kita belajar bagaimana tentang sukacita yang benar. Yang pertama, kita membuka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa di sini adalah satu keadaan terus-menerus yang tentunya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Dan tentu hal tersebut harus dipengaruhi yang dipancarkan dari dalam keluar. Dan untuk kita bisa bersukacita senantiasa, kita harus menjaga yang namanya suhu kerohanian kita. Untuk suhu kerohanian kita ini tetap stabil, bahkan haruslah terus naik. Sebab banyak orang akhirnya tidak memiliki sukacita karena dia akhirnya fokus kepada hal-hal yang membuat dia tidak bersukacita. Sebagai contoh, sebagaimana kita mungkin menginginkan sesuatu atau kita ingin mencapai sesuatu, tetapi hal tersebut tidak terwujud. Berapa banyak di antara kita akhirnya hanya terfokus kepada hal yang belum kita dapatkan, hal yang belum kita bisa raih, sehingga sukacita itu hilang. Tetapi biarlah kita untuk menjaga kerohanian kita, suhu kerohanian kita tetap stabil, bahkan tetap naik. Kita tidak boleh lagi menaruh fokus kita kepada hal-hal tersebut. Tapi biarlah kita terfokus kembali kepada firman. Kita memegang janjinya dengan iman yang kuat, dengan berpengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah kita tidak berputus asa. Dan tentunya itulah salah satu cara untuk kita menjaga sukacita kita senantiasa dengan cara menjaga suhu kerohanian kita.
Yang kedua, kita buka dalam Ibrani 12, ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengingatkan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dari firman ini kita telah melihat, dikatakan penyebab timbulnya segala pertengkaran, perselisihan, kekecewaan. Hal-hal tersebut yang pada akhirnya mengambil sukacita kita, itu karena kita telah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Menjauhkan di sini berarti ada jarak yang tidak dekat antara kita, hubungan kita sebagai manusia dengan Allah. Maka akibatnya kita tidak bisa lagi dengan jelas tentunya mendengar suara Tuhan. Di mana semakin hari suara Tuhan senantiasa semakin tidak lagi terdengar dengan jelas. Akibat dalam dunia ini semakin banyak namanya gangguan dan godaan. Maka dari itu, kita harus senantiasa untuk dekat dengan kasih karunia Allah. Janganlah kita menjauh. Sebab salah satunya yang membuat kita menjauh dari kasih Tuhan, salah satunya bicara tentang pergaulan, teman, bahkan keluarga. Pergaulan justru haruslah bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi bila mana hari ini, mungkin di antara kita dalam kesibukan kita, pergaulan kita, akhirnya membuat kita jauh daripada kasih karunia Allah, tentunya ini haruslah kita waspadai. Sebab firman Tuhan sekali lagi mengingatkan, ketika kita jauh daripada kasih karunia Allah, maka yang namanya perselisihan, pertengkaran akan datang menghimpit daripada iman kita. Sehingga di dalam Tuhan pun bukan berbicara berapa banyak sukacita yang kita miliki. Tapi firman Tuhan senantiasa mengingatkan bahwa di dalam Tuhan sukacitamu telah penuh. Dan di ayat yang terakhir, kita akan melihat perbedaan. Sukacita penuh di dalam Tuhan, bukan banyak sukacita di dalam Tuhan. Kita buka ayat yang terakhir dalam Yohanes 15, ayat 10-11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Itulah janji Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada sukacita penuh. Sebagaimana definisi kata penuh ini artinya tidak lagi ada ruang kosong. Bukan hanya berbicara atau kita mengartikan sukacita penuh itu jumlahnya pasti akan sangat banyak. Tetapi yang pasti adalah tidak ada lagi ruang kosong, sebab sukacita dari Tuhan telah penuh. Artinya, jika hati kita ini telah Tuhan isi dengan sukacita penuh, maka kita tidak bisa lagi mengisi hati kita dengan yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kebencian, bahkan kekecewaan. Sebab hati kita telah penuh oleh sukacita daripada Tuhan. Dan salah satu contoh di mana hal ini mengajarkan sukacita kita penuh di dalam Tuhan, yaitu salah satunya melalui kita bermisi. Melalui misi, bukan kita artinya tidak mengorbankan waktu kita. Malah kita banyak berkorban. Kita melayani,
kita memberi, bahkan mungkin kita melepas hak yang menjadi milik kita. Tetapi apa yang kita dapatkan di misi, yaitu ketika kita melihat jiwa-jiwa yang rindu datang kepada Tuhan, diselamatkan, mereka bertobat, mereka kembali kepada Tuhan. Disitulah apa yang kita korbankan. Mungkin secara jasmani hilang, tetapi Tuhan gantikan dengan sukacita yang penuh di dalam hati kita. Bahkan sorga akan bersorak-sorai ketika ada orang yang menyerahkan dirinya, bertobat, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan disitulah bukan hanya sukacita di dalam hati kita, bahkan di seluruh surga. Karena malaikat pun turut bersorak-sorai karena pertobatan daripada anak-anak Tuhan di dalam hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikianlah arti daripada sukacita yang benar. Biarlah kita belajar bahwa yang pertama, sukacita itu haruslah senantiasa. Dengan cara untuk kita menjaga suhu kerohanian kita tetap stabil, bahkan terus naik. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sebab dalam Tuhanlah kita mendapatkan sukacita yang penuh. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala dan sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada, sebab firman Tuhan mengingatkan kita jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan. Biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, marilah kita tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.